Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 di Alvin akan mempresentasikan mengenai analisis potensi dan teknologi gelombang laut di pesisir selatan Malang. Abstrak. Gelombang laut merupakan sumber energi terbarukan energi kinetik yang ditemukan pada muka air laut yang disimpan oleh gelombang laut dengan di energi listrik yang cukup efisien. Pada permukaan air laut yang sebagian besar mengalami osilasi atau gerak naik turun, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator sebagai penghasil listrik. Udara yang terdorong oleh gelombang laut yang masuk dalam alat untuk sistem yang digunakan berupa oscillating water column yang memanfaatkan sistem kedap udara di dalamnya untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Turbin disambungkan dengan generator yang akan membuat generator bekerja saat udara masuk ke dalam alat, mengakibatkan generator bergerak dan menghasilkan listrik. Dari hasil yang didapatkan, membuktikan bahwa Laut Selatan Malang mempunyai potensi tinggi dalam menjalankan generator ini. Gelombang laut yang konstan serta tinggi pada perairan selatan Jawa disebabkan oleh lokasi perairan yang berhadapan langsung dengan Laut Pas dan Samudra Hindia. Nilai minimum ketinggian gelombang yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik alternatif adalah sebesar 1,6 meter dengan nilai tinggi gelombang yang cukup besar dan konstan di perairan selatan Jawa diharapkan dapat menghasilkan energi listrik yang lebih stabil. Oke, berikutnya latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki potensi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia sendiri yang telah tercatat secara resmi berjumlah sekitar 16.056 pulau. Potensi termal rata-rata di lautan Indonesia yang berkisar 2,5 kali 1,023 Joule dan efisiensi konversi energi panas sekitar 3% dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi sekitar 240.000 MW. Pada penelitian ini akan didapatkan hasil berupa data-data mengenai potensi yang dapat dikembangkan di pantai selatan Malang. Selain itu, ada juga pada penelitian ini juga akan didapatkan gambaran mengenai teknologi yang cocok diimplementasikan dengan menggunakan gelombang laut di pantai selatan Malang. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Tingginya ombak di kawasan pantai selatan Malang menciptakan sebuah potensi berharga yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan sebuah energi alternatif pengganti pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, yang saat ini penyokong energi utama di Indonesia masih berasal dari batu bara. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini akan memperoleh hasil berupa data yang terdiri dari potensi-potensi yang dapat dikembangkan di pantai selatan Malang. Selain itu, penelitian ini juga akan memperoleh citra teknologi yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan gelombang laut di sekitar pantai selatan Malang. Next. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran tentang kondisi potensi pantai selatan Malang dalam pemanfaatan energi gelombang laut dengan mengembangkan energi alternatif dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama kelistrikan di Indonesia. Reset methods. Itu periode datang gelombang membutuhkan panjang dan kecepatan gelombang laut. Periode dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Kim Nelson, yaitu T sama dengan 3,55 H. Lanjut. Terus di sini dengan memperoleh periode datang gelombang di pantai selatan Malang, maka panjang dan kecepatan gelombang dapat dihitung dengan menggunakan persama yang kita dapat kemukakan oleh David Ross, yaitu lambda 5,12 T2. Jadi kecepatan gelombang dapat diperoleh dari persamaan V sama dengan lambda per T. Oke, di sini juga dari persamaan tersebut kita dapat memperoleh rumus energi potensial gelombang laut, energi kinetik gelombang laut dan energi total. Gelombang laut yang dijelaskan sebagai berikut. Itu di sini ada rumusannya, yaitu PE sama dengan 1/4 WBGA kuadrat lambda Joule, KE sama dengan 1/4 WBGA kuadrat lambda per Joule, dan EW sama dengan 1/2 WBGA kuadrat lambda Joule, dan PW sama dengan EW per T. Secara regional, Indonesia memiliki potensial yang sangat besar dalam pemanfaatan gelombang laut.
sebagai energi alternatif baru sebagai pengganti pengguna batu bara. Dibandingkan negara lain, hal ini disebabkan oleh arus lalu lintas Indonesia yang terjadi karena perbedaan elevasi muka air laut dengan Samudra India. Pantai Selatan Malang memiliki jarak 65 km arah selatan Kota Malang. Sistem OWC, OWC sistem merupakan manfaat energi dari gelombang laut yang dilakukan berupa turbin energi kinetik gelombang laut menjadi energi listrik. Teknologi yang berkembang sekarang adalah jenis turbin air, vertical axis closed turbin yang memiliki diameter putar 1 meter dan tinggi bila 1,2. Efisiensi total dari turbin mencapai 30% turbin dapat menghasilkan listrik kWh atau pada kecepatan arus 1,4 meter per detik. Lalu komponen peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut menggunakan sistem OWC antara lain, yaitu yang pertama adalah turbin. Turbin di sini adalah penggerak awal yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, di mana energi fluida yang terjadi digunakan untuk memutar turbin. Pada bagian turbin yang berputar dinamakan stator. Roda turbin terletak pada rumah turbin dan roda turbin memutar poros daya yang menggerakkan beban. Yang kedua, generator. Generator adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengkonversi energi mekanis dari primer mover menjadi energi listrik. Pada pemakaian tegangan generator yang relatif tinggi, maka diperlukan isolasi yang tebal dan baik. Hal ini menyebabkan ruang untuk mengantar listrik semakin sempit. Selanjutnya adalah potensi energi gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi alternatif dan merupakan sumber daya non-hayati yang memiliki potensi besar khususnya di Indonesia. Berkurangnya pasokan energi seperti batubara di Indonesia maupun di dunia, berbagai macam solusi telah dilakukan untuk mengantisipasinya. Salah satunya adalah dengan melakukan kajian tentang sumber energi baru. Selanjutnya adalah hasil perhitungan. Jadi berdasarkan data sekunder dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik dilampirkan tabel sebagai berikut. Jadi pada tabel tersebut kita bisa lihat tinggi gelombang dan kecepatan angin di perairan Kota Malang, Jawa Timur setiap bulannya. Besarnya potensi dari energi potensial gelombang air laut di selatan Malang, pantai selatan Malang itu dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. PE sama dengan 1/4 W dikali rho dikali gravitasi kali A kuadrat dikali lambda dengan satuan Joule. Lalu di sini kita mendapat contoh perhitungan dari energi potensial gelombang air laut minimal pada bulan Januari. Perhitungan yang pertama itu periode gelombang dapat kita hitung dengan persamaan 3,55 dikali akar H. Kita mendapat hasilnya 2,51 detik. Lalu yang kedua kita mencari panjang gelombang dengan persamaan 5,12 dikali T kuadrat. Lalu kita mendapatkan hasilnya itu 32,26 meter. Yang perhitungan ketiga kita menghitung energi potensial dengan persamaan 1/4 dikali W dikali rho dikali gravitasi kali A kuadrat kali lambda, dan hasilnya kita mendapat 50.935,78 Joule. Perhitungan yang kedua itu adalah perhitungan energi potensial gelombang air laut maksimum pada bulan Januari. Kita menghitung perhitungan yang pertama, periode gelombang 3,55 dikali akar H, kita mendapatkan nilainya 3,97 second. Lalu yang kedua kita menghitung panjang gelombang menggunakan persamaan 5,12 dikali T kuadrat, kita mendapatkan hasilnya 80,66 meter. Lalu yang perhitungan terakhir kita menghitung energi potensial dengan persamaan 1/4 dikali W dikali rho dikali gravitasi dikali A kuadrat dikali lambda. Hasilnya kita mendapatkan 795.871,5 Joule. Ya, jadi dengan menggunakan rumus-rumus tadi, didapatkan hasil perhitungan energi potensial gelombang laut, energi potensial gelombang laut minimum dan maksimum tiap bulannya pada tahun 2020. Itu sebagai berikut. Kemudian kita lanjut
ke menghitung energi kinetik dari gelombang laut. Untuk menghitung energi kinetik gelombang laut, kita menggunakan rumus 1/4 W rho GA kuadrat dikali lambda. Dengan W adalah lebar chamber OEC, yaitu bernilai 10 meter. Kemudian rho, yaitu massa jenis air laut, bernilai 1030 kg per meter kubik. Kemudian G, yaitu gravitasi bumi, bernilai 9,8 meter per sekon. Dan A, yaitu amplitudo gelombang, yaitu bernilai H/2. Nah, berikut adalah paparan contoh perhitungannya. Yang pertama adalah perhitungan energi kinetik minimum pada bulan Januari. Yang pertama kita menghitung periode gelombang, yaitu 3,55 dikali akar H. Dengan akar H bernilai 0,5 didapatkan 2,51 sekon periode gelombangnya. Kemudian lanjut ke menghitung panjang gelombang dengan rumus 5,12 dikali T2 dengan T kuadrat maksudnya, dengan T kuadrat 2,51 kuadrat dikali 5,12 hasilnya 32,26 meter. Kemudian yang terakhir menghitung energi kinetiknya 1/4 W rho GA kuadrat dikali lambda bernilai 50.935,78. Itu adalah nilai energi kinetik minimumnya. Untuk perhitungan energi kinetik maksimum, rumusnya sama, tapi diganti ketinggian gelombangnya. Jadi ya energi kinetik maksimum pada bulan Januari didapatkan 795.871,5 Joule. Dari perhitungan yang telah dijelaskan, didapatkan hasil energi kinetik dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2020 di pantai selatan Malang, sebagaimana tertera pada tabel, di mana energi kinetik terkecil terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret, sedangkan energi kinetik terbesar terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Next, selanjutnya yaitu total energi. Total energi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan antara energi potensial dengan energi kinetik gelombang laut. Didapatkan hasil total energi dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2020 di pantai selatan Malang seperti yang tertera pada tabel. Total energi terendah juga terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret. Demikian juga total energi tertinggi juga terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Untuk menghitung besar daya yang dihasilkan dari gelombang laut di pantai selatan Malang, dapat menggunakan persamaan PW sama dengan EW per T, di mana EW merupakan energi total yang dihasilkan dari penjumlahan energi potensial dengan energi kinetik, sedangkan T sendiri merupakan periode datang gelombang. Dari perhitungan tersebut, didapatkan hasil seperti pada tabel, terlihat bahwa daya terbesar yang dihasilkan oleh gelombang laut terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Dari hasil ini juga dapat dilihat bahwa ketinggian gelombang berbanding lurus dengan daya yang dihasilkan. Semakin tinggi gelombang laut, maka semakin besar pula daya yang akan dihasilkan oleh gelombang laut tersebut. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah hasil perhitungan yang dilakukan terhadap data yang telah didapatkan bahwa tinggi gelombang pantai selatan Malang memiliki potensi dalam membangun oscillation water column dalam energi alternatif di Indonesia. Daerah pantai Malang Selatan yang memiliki potensi bagus adalah pantai yang tidak ada halangan ombak dengan ketinggian minimal 1 meter sampai di bibir pantai. Hasil perhitungan analisis data rata-rata tinggi gelombang ialah 0,5 sampai 6 meter, menghasilkan energi sebesar 4582,57 sampai 101.219.15,08 watt. Hasil yang didapatkan berbanding lurus dengan rata tinggi gelombang, di mana semakin besar rata gelombang, energi total juga semakin besar. Saran dari karya tulis ilmiah adalah untuk menghasilkan hasil yang optimal dalam karya tulis ilmiah ini dapat dilakukan penelitian secara terus-menerus dan potensi gelombang laut dalam menjadi energi listrik ini cocok digunakan untuk pulau-pulau di Indonesia yang memiliki potensi pada daerahnya untuk menciptakan energi alternatif pengganti pembangkit listrik tenaga uap. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok 4 Delfin, memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.